Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran kedua daripada pelajaran yang berjudul 144.000. Kita sudah belajar di bagian pertama bahwa jumlah 144.000 bukan jumlah daripada kelompok tertentu yang diselamatkan, melainkan ini adalah jumlah simbol daripada jumlah yang diselamatkan yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Jadi sekarang kita akan mempelajari jumlah atau number daripada 144.000. Kalau jumlah ini adalah simbol, jadi jumlah ini simbol daripada apa? Tentu saja inilah simbol yang menunjukkan hubungannya dengan semua orang yang diselamatkan. Artinya semua orang yang diselamatkan nggak bisa selamat kalau angka 144.000 ini yang adalah simbol tidak berlaku bagi mereka. Okay? Jadi di Wahyu 15 ayat 2 dilihat di sini bahwa 144.000 yang menang terhadap binatang, image-nya dan tandanya dan bilangan namanya berdiri di lautan kaca dan mereka memiliki kecapi. Ayat 3, mereka menyanyikan lagu Musa dan lagu domba. Wahyu 14 ayat 1 dikatakan mereka berdiri di Bukit Sion dan jumlah yang kita mau bicarakan ialah 144.000 ini. Di ayat 2 dikatakan mereka menyanyikan lagu dengan memegang kecapi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi mereka ada kecapi dan mereka memainkan kecapi sementara mereka nyanyi. Ayat 3, mereka menyanyikan lagu yang baru di mana tidak ada selain 144.000 yang bisa menyanyikan itu. Karena inilah lagu pengalaman kan. Dan hanya 144.000 lah yang ditebus atau diredeem yang bisa menyanyikan ini. Artinya semua yang selamat bisa menyanyikan lagu ini. Semua yang selamat. Ayat 4, dan Yohanes mendengar jumlah bilangan daripada mereka yang dimeteraikan, dan jumlah bilangan itu adalah 144.000 dari semua suku-suku Israel. Oke, kita sudah mengerti itu bahwa 144.000 dari pelajaran pertama itu adalah simbol. Jadi mari kita lihat apa artinya 144.000 yang bukan jumlah daripada yang selamat, tetapi yang lambang daripada orang-orang yang selamat. Okay. Di 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, jangan kamu tidak mengetahui mengenal satu hal ini. Artinya penting sekali untuk saya ketahui, karena dibilang jangan kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau Alkitab bilang jangan kamu mengetahuinya, artinya penting sekali untuk saya mengetahuinya. Bahwa bagi Tuhan, satu hari itu sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun itu seperti satu hari, okay? Seperti satu hari. Jadi ini kita harus ketahui, karena dikatakan di sini bahwa jangan kamu tidak mengetahui hal ini. Jadi mari kita mempelajarinya untuk mengetahuinya. Artinya kita lihat di sini, satu hari seperti 1000 tahun, sementara 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, ini kita harus tahu. Dan dengan prinsip ini kita akan mengerti apa arti daripada 144.000. Okay? Nah, kita lihat di tulisan Ron Buat di Kerinduan Segala Zaman dikatakan untuk 6.000 tahun kan, iman telah dibangun di atas Kristus, dan untuk 6.000 tahun okay, setan punya serangan seperti banjir dan angin puyuh ini kan, sedang memukul batu keselamatan, tapi batu itu tidak bergerak. Artinya sudah 6.000 tahun lamanya
sejak dosa masuk ke bumi ini, setan selalu mau menghancurkan gereja Tuhan, yaitu mau menyerang dia punya fondasi, tapi nggak pernah bisa berhasil. Kita lihat di Great Controversy, untuk 6.000 tahun pekerjaan setan memberontak, membuat bumi ini gemetar. Untuk 6.000 tahun, dia telah menawan umat Tuhan. Jadi kita sudah bisa lihat sejak Adam dan Hawa digoda dan berdosa, atau Hawa digoda dan berdosa, sudah sekitar 6.000 tahun lah sejarah bumi ini. Okay? Dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini bilang bahwa bumi ini jauh lebih tua daripada catatan Alkitab kalau kita mau hitung ya. Bahwa bumi ini sudah ada ribu-ribuan tahun. Tetapi kalau kita melihat dari minggu penciptaan, bahwa hari penciptaan itu hari bekerjanya 6 hari dan 1 hari istirahat, dan benar-benar 7 hari yang terdiri dari petang dan pagi atau siang, kita bisa lihat bahwa bumi ini sudah sekitar 6.000 tahun lamanya. Jadi ini ada beberapa kesaksian bahwa bumi ini sekitar 6.000 tahun. Tentu saja kita nggak bisa hitung detailnya per sampai harinya ya, tapi sekitar 6.000 tahun. Okay. Manusia yang diciptakan dengan tangan penciptanya sempurna, dan kenyataannya bahwa untuk 6.000 tahun dia bisa bertahan dengan segala macam penyakit dan kejahatan, itu menunjukkan bahwa kuasa yang diberikan Tuhan kepada Adam lah yang membuat dia masih bisa hidup setelah 6.000 tahun lamanya. Okay. Jadi kita di bumi ini, maksudnya manusia di bumi ini sudah sekitar 6.000 tahun. Dan kita sudah belajar tadi bahwa 1 hari seperti 1.000 hari, 1.000 tahun, dan 1.000 tahun sama dengan 1 hari. Artinya kalau bumi ini sudah 6.000 tahun, kira-kira 6.000 tahun kan? Kalau sudah sekitar 6.000 tahun, artinya itu sama dengan bumi ini sama dengan 6 hari lamanya. Karena 1:1.000, 6.000 tahun bumi ini itu sama dengan 6 hari di bumi ini. Jadi seakan-akan bumi ini umurnya 6 hari. Kalau kita lihat prinsip 2 Petrus 3:8 tadi, bahwa 1 hari sama dengan 1.000 tahun, 1.000 tahun seperti 1 hari. Jadi bumi ini seakan-akan baru 6 hari lamanya, walaupun sudah 6.000 tahun lamanya. Okay? Di Wahyu 20 ayat 4 dikatakan bahwa mereka yang tidak mau sembah binatang, image-nya, dan menerima tandanya di dahi, kan, mereka akan bertahta dengan Kristus untuk 1.000 tahun lamanya. Nah, kita tahu ini terjadinya setelah kita naik ke surga. Okay? Jadi bumi ini sudah 6.000 tahun atau 6 hari. Lalu waktu kita masuk ke kerajaan surga, kita akan berada di sana untuk 1.000 tahun atau untuk 1 hari. Okay? Jadi kalau kita melihat dari sudut pandangan harinya, 6 hari di bumi, 1 hari di surga. Atau 6.000 bumi ini, lalu 1.000 tahun di surga. Okay? Jadi mirip-mirip minggu penciptaan. 6 tambah 1. 6 tambah 1. Lalu di atas lautan kaca ini, di hadapan tahta, okay, kita melihat mereka yang sudah menang terhadap atau melawan binatang, image, dan tandanya. Mereka ini yang keluar dari masa kepicikan Yakub, kan, yang nggak pernah dialami siapa saja di semesta alam selain keluarganya Adam. Betul? Walaupun kita sudah belajar bahwa nggak semua daripada keluarga Adam melewati time of trouble, tapi kalau secara keseluruhan hanya keluarganya Adam lah yang dibandingkan dengan semua semesta alam yang pernah melewati masa kepicikan Yakub ini. Jadi kita lihat mereka berdiri di lautan kaca ya. Dan Wahyu 20 ayat 3 dikatakan, di situ setelah itu
setan akan dilemparkan atau dipenjarai di bumi ini kan, diikat dengan rantai situasi kondisi kan, chain of circumstance. Jadi dia akan dibelenggu dengan rantai untuk 1000 tahun. Nah, sementara 1000 tahun dia diikat di bumi, tentu saja dia nggak diikat oleh rantai, tapi dia nggak bisa bikin apa-apa. Itu 1000 tahunnya. Umat Tuhan yang selamat di surga 1000 tahun. Inilah 1000 tahunnya ya. Setelah 6000 tahun, ada 1000 tahun yang sama dengan satu hari. Dan setelah 1000 tahun berakhir, setan dilepaskan. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau 1000 tahun sama dengan satu hari, artinya 6000 tahun lalu 1000 tahun. Jadi sejarah dunia ini 6000 tahun ada penghuninya, 1000 tahun nggak ada penghuninya selain setan dan malaikatnya. Atau 6 hari manusia di bumi ini, satu hari bumi ini tanpa manusia. Karena semua mati kecuali setan dan malaikatnya. Nah, kalau kita lihat bahwa itu sama dengan 6 hari kerja, satu hari yaitu hari ke-7, hari Sabat, hari peristirahatan. Jadi kalau kita lihat bahwa bumi ini sudah 6 hari dan satu hari, itu persis sekali karena bumi ini akan istirahat untuk 1000 tahun kan? Atau bumi ini akan istirahat untuk satu hari. Itu sama dengan 6 hari bekerja, satu hari istirahat. Jadi kita bisa lihat samanya di sini. Nah, kita lihat dia punya mirip, dia punya gambaran, oke? Dan pada hari ke-7, orang-orang beristirahat dari semua pekerjaannya, atau pada tahun ke-7000 atau hari ke-7, bumi ini beristirahat. Bumi ini akan beristirahat. Jadi sudah 6000 tahun bumi ini bekerja, lalu 1000 tahun bumi ini istirahat. Atau bumi ini sudah bekerja 6 hari, lalu satu hari bumi ini istirahat. 6000 tahun kerja sama dengan 6 hari kerja. 1000 tahun kerja sama dengan satu hari istirahat, yaitu hari ke-7 dari kerjanya. Jadi kita bisa lihat bahwa sejarah bumi ini 6 tambah 1 sama dengan hukum keempatnya Tuhan kan? Hukum keempatnya Tuhan. Dan hari Sabat adalah tanda akan kuasa penciptaan Tuhan. Itulah kuasanya. Dan kuasanya, tanda daripada kuasa ini adalah hari Sabat. Artinya kuasa penciptaan Tuhan ini tandanya adalah satu hari istirahat atau 1000 tahun istirahat. Itu tandanya. Tandanya itu sama dengan satu hari, sama dengan 1000 tahun. Nah, ini. Jadi hari Sabat menunjukkan kepada pekerjaan penciptaan sebagai bukti kuasa penebusan. Kuasa penebusan. Artinya satu hari Sabat itu bukan hanya tanda kuasa penciptaan, tapi kuasa yang sanggup untuk menolong orang selamat dan dibebaskan dari dosa. Dan ini dibilang ini kuasanya Tuhan, bukan kuasanya manusia. Sebagaimana pekerjaan penciptaan itu kuasa Tuhan, kuasa penebusan pun kuasa Tuhan, bukan kuasanya manusia yang menciptakan atau menebus dirinya sendiri. Artinya hari Sabat itu adalah hari yang menunjukkan bahwa Tuhanlah yang bekerja menciptakan dan Tuhan jugalah yang bekerja untuk menyelamatkan. Jadi kalau saya beristirahat pada hari ke-7, saya acknowledge, saya menyetujui kenyataan itu bahwa yang menciptakan Tuhan dan yang menyelamatkan Tuhan. Dan waktu saya istirahat pada hari ke-7, itu pun menunjukkan bahwa setiap hari Tuhanlah yang bekerja untuk menyelamatkan saya, bukan saya. Yang mana kita sudah tahu itu kan. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di sini 6 hari kerja, satu hari istirahat. Kan? Sama dengan 6000 tahun kerja, 6
1 atau 1000 tahun istirahat. Dan istirahat itu menunjukkan bahwa Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan orang-orang ini. Oke, kita lihat di sini bahwa dengan grace Tuhan atau dengan kuasa penciptaan dan penebusan Tuhanlah kita diselamatkan kalau kita percaya, dan itu bukan usaha kita. Bukan usaha kita. Boleh katakan bahwa Tuhan bekerja 6 hari atau 6.000 tahun untuk menyelamatkan keluarganya Adam, dan keluarganya Adam yang diselamatkan lah keluarga Adamnya yang setia dan percaya akan kuasa yang menyelamatkan mereka. Itu yang menunjukkan bahwa Tuhan yang bekerja. Dan umat Tuhan yang selamat berdasarkan iman akan kuasa yang menyelamatkan itu akan istirahat hari ke-7 dan 1000 tahun di surga, karena 1:1000. Jadi umat Tuhan, semua umat Tuhan dari Adam sampai orang terakhir di bumi ini, yang mana Bapa yang bekerja untuk menyelamatkan mereka, 6.000 itu, Bapa bekerja dalam 6.000, di mana mereka setiap hari ke-7 mereka istirahat, menunjukkan bahwa Bapa yang bekerja 6.000 tahun, mereka semua akan istirahat 1000 tahun. 1000 tahun namanya. Mereka semua istirahat 1000 tahun. Sebagaimana setiap hari ke-7 mereka istirahat untuk acknowledge bahwa Bapa yang bekerja untuk selamatkan mereka dalam 6 hari, termasuk hari ke-7. Dan bukan hasil pekerjaan saya sendiri, tapi manusia yang diselamatkan adalah hasil pekerjaan Kristus untuk mengungkapkan perbuatan atau pekerjaan baiknya. Artinya kita punya pekerjaan yang baik itu adalah hasil pekerjaan Bapa di dalam Kristus. Jadi saya ini hanya dengan iman menerima kenyataan bahwa Bapa yang bekerja dari awal dan akhir rencana keselamatan saya, dan kalau saya percaya itu, setiap hari ke-7 saya istirahat, dan saya pun sebagaimana setiap hari ke-7 saya istirahat karena Bapa yang bekerja dalam kehidupan saya pun akan masuk kerajaan surga dan istirahat dari bumi ini untuk 1000 tahun. Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah mereka melihat pekerjaan baikmu yang adalah pekerjaan Bapa dalam kamu, agar Bapamu dimuliakan. Kita tahu Wahyu 14 ayat 7, malaikat pertama dia bilang, muliakanlah Bapa. Untuk Bapa dimuliakan ialah untuk Bapa punya hasil kerja diungkapkan dalam kehidupan saya. Begitulah Bapa dimuliakan. Kita lihat di sini, Filipi 2 ayat 12 dikatakan, pekerjaan Bapa di dalam kamu, ungkapkanlah pekerjaan Bapa untuk menyelamatkan kamu, karena Bapa sebenarnya yang kerja dalam kamu. Artinya kalau Bapa yang bekerja dalam saya selalu istirahat dari pekerjaan menyelamatkan diri. Dan istirahat saya setiap hari agar Bapa yang bekerja untuk menyelamatkan saya itu, saya istirahat pada hari ke-7 untuk acknowledge itu, dan orang itu akan diselamatkan karena Bapa nggak pernah akan gagal dalam pekerjaannya, dan dia adalah bagian daripada semua yang diselamatkan, jumlah yang tak terhitung yang disimbolkan oleh 144.000 yang akan beristirahat pada tahun ke-7.000 yang dilampahkan oleh hari ke-7. Oke. Ini dia. Oke, jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Jadi satu kerja, ini bukan, ini satu, ya ini satu ya. Ini saya, ini saya, bukan satu ini. Saya bekerja 6 hari dan istirahat 1 hari. Jadi saya bekerja 6 hari, tapi saya bekerja ini kerja fisikal ya, kerja di kebun dan kerja orang mungkin di kantor atau apa ya. Tapi ini bukan bekerja keselamatan, maksudnya menyelamatkan diri. Jadi saya bekerja di kebun, di kantor atau apa, tempat kerja. Lalu istirahat hari ke-7, hari ke-7-nya melambangkan saya nggak pernah bekerja untuk selamatkan diri, karena itu pekerjaan Tuhan. Dan untuk bekerja 6 hari dan istirahat pada hari ke-7 ialah untuk
beristirahat dari kerja keselamatan setiap hari. Untuk bekerja pada hari ke-7 satu hari ialah untuk bekerja pekerja keselamatan setiap hari. Orang-orang Farisi satu hari istirahat pekerjaan fisik pada hari ke-7, namun setiap hari mereka bekerja untuk menyelamatkan diri, sehingga nggak ada gunanya. Domba-domba Kristus di luar kandang, mereka istirahat spiritual setiap hari. Walaupun pada hari ke-7 mereka kerja fisikal. Tetapi di saat mereka menerima pekabaran hari Sabat yang more fully, orang-orang yang jujur akan pada hari ke-7 istirahat fisikalnya sebagai tanda bahwa mereka setiap hari istirahat spiritual. Gereja daripada firstborn yang namanya tercatat di surga, mereka kerja 6 hari di bumi ini dalam kehidupan mereka, dan physical rest dari kerja hari-harian pada hari ke-7. Dan mereka kerjanya 6 hari dan satu hari 24 jam. Dan kalau kerja 6 hari, 6 hari kali 24 jam per hari mereka kerja. Ini yang masuk kerajaan surga. Dan kalau 6 kali 24 jumlahnya berapa? 144. 6 kali 24 adalah 144. Satu hari sama dengan 1000 tahun, artinya 6000 tahun semua dalam jangka waktu 6000 tahun, semua yang selamat, semua yang dalam jangka waktu 6000 tahun yang selamat, kan, mereka kerjanya 6 hari dan istirahat hari ke-7 secara spiritual kan, spiritual mereka kerja, mereka beristirahatnya pada hari ke-7. Walaupun yang nggak istirahat hari ke-7, tapi mereka enggak mengerjakan keselamatan mereka karena belum terima tentang hari Sabat. Dan karena 6000 kali 24, berapa jumlahnya? 144.000. Dan setelah mereka bekerja dalam jangka waktu 6000 tahun, yaitu 144.000, artinya 144.000 yang simbol daripada semua yang selamat yang nggak bisa dihitung jumlahnya adalah semua orang dari Adam sampai yang terakhir yang mengizinkan Bapa untuk melakukan pekerjaan keselamatannya. Sehingga mereka punya, sehingga dalam 6000 tahun itu bukan mereka yang bekerja, tapi Bapa yang bekerja. Dan mereka adalah 144.000. Mereka lah yang diselamatkan, yang jumlahnya tidak terhitung. Dan mereka setelah 6000 tahun dari Adam sampai terakhir, yang adalah 144.000 jam kerja mereka, yang adalah Bapa bekerja dalam mereka, mereka akan istirahat untuk 1000 tahun di kerajaan Bapa. Jadi 144.000 adalah bukan orang-orang yang diselamatkan dengan hasil bekerja. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan hasil iman karena Bapa dalam jangka waktu 6000 tahun yang bekerja. Yang jumlah bekerjanya Bapa dalam mereka untuk selamatkan mereka adalah 144.000 jam dalam jangka waktu 6000 tahun. Oke? Jadi Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, kita datang ke Gunung Sion, ke kotanya Bapa di sana. Dan kita bergabung di General Assembly dan gereja daripada firstborn. Kita tahu firstborn, pelajaran pertama adalah first fruit. Dan 144.000 adalah first fruit, atau untuk dilahirkan kembali, dilahirkan oleh roh, bukan usaha sendiri. Artinya semua orang yang dilahirkan kembali adalah orang-orang yang dilambangkan 144.000 dalam jangka waktu 6000 tahun ini. Dan kita lihat bahwa ada domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia adalah 144.000, atau yang dalam 6000 tahun Bapa yang bekerja dalam mereka, sekarang di Bukit Sion untuk 1000 tahun mereka istirahat.
yang sudah dilambangkan dalam 6.000 tahun adalah hari ke-7 mereka istirahat. Inilah mereka yang akan dimenteraikan. Salvation by faith, bukan by works. Justification atau righteousness by faith, bukan by works. Inilah 194.000 arti daripada jumlah itu. Nah, kita lihat di WLF ya, Word to the Little Flock. Kita semua adalah 144.000 yang nggak pernah mati dan 144.000 yang baru dibangkitkan dari kubur, karena kita semua terdiri dari yang nggak pernah mati dengan yang baru dibangkitkan masuk ke awan bersama-sama, dan dalam jangka waktu 7 hari kita naik ke lautan kaca, di mana Tuhan Yesus bawa mahkota di tangan kanannya dan meletakkannya di semua kepala yang hadir di surga. Kepala orang yang nggak pernah mati dan kepala orang yang baru dibangkitkan. Lalu Miss White kita lihat, dia kutip 2 Esdras atau 2 Ezra 2 ayat 43. Tapi kita akan mundur ke ayat 42. Saya Ezra melihat di Bukit Sion. Nah, kalau lihat di Bukit Sion kan kita lihat di Bukit Sion adalah 144.000. Dia lihat di Bukit Sion jumlah yang sangat besar yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan itu adalah orang-orang yang dikumpulkan dari bumi dalam jangka waktu 6.000 tahun, di mana Bapa lah yang bekerja untuk menyelamatkan mereka melalui anak, bukan mereka punya usaha sendiri. 144.000, 6.000 kali 24 jam per hari. Dan jumlah tidak bisa terhitung. Dan ini sama dengan Wahyu 7 ayat 9. Jumlah yang tidak bisa dihitung itu berada di Bukit Sion bersama dengan domba. Dan kita sudah belajar ini di bagian pertama. Lalu ayat 41 dikatakan, kita mundur ayat 41, jumlah daripada anak-anakmu yang sudah engkau inginkan untuk jangka waktu yang lama, sudah digenapi. Jumlahnya digenapi. Nah, ini bukan jumlah 144.000 yang digenapi, karena itulah simbol daripada jumlah yang tidak terhitung. Tapi di saat umat Tuhan sudah mengungkapkan mereka punya iman terhadap kuasa Tuhan yang menyelamatkan, dan semua yang tolak sudah tolak, semua yang terima sudah terima, digenapilah jumlah itu. Yang simbolnya adalah 144.000. Yang mana sudah dipanggil atau sudah dipilih dari awal. Nah, siapa yang dari awal sudah dipilih? Kita sudah tahu. Adam yang dari awal sudah dipilih kan. Dan kita lihat ayat 43 yang Miss White kutip, 2 Ezra 2:43, Miss White kutip bahwa di kepala mereka diletakkan mahkota. Kita lihat di sini. Dari awal, jiwa-jiwa yang setia itu adalah gereja di bumi. Dari setiap zaman, gereja ini, gereja yang berdiri di Bukit Sion, kan? Di Ibrani 12 ayat 22, sorry. Dari awal, dari Adam sampai orang terakhir. Dari awal, from the beginning. Setiap zaman adalah dia punya watchman. Artinya, inilah semua yang akan diselamatkan karena Bapa yang menyelamatkan mereka. Bapa yang bekerja dalam mereka melalui rohnya Bapa dan Anak. Dan itulah simbol daripada 144.000 yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Lalu kita lihat di Great Controversy, reuni ini disaksikan malaikat-malaikat yang menangis waktu Adam jatuh dan bersuka cita waktu Tuhan Yesus setelah kebangkitannya naik ke surga dan membukakan kubur-kubur bagi semua yang percaya akan namanya. Sekarang mereka melihat pekerjaan keselamatan sudah berhasil dan mereka mulai menyanyi. Dan Bapa menghitung sesuatu seakan-akan sedang terjadi walaupun belum terjadi. Sehingga dia lihat yang akhir dari awal. Jadi walaupun belum terjadi, Bapa bicaranya seakan-akan sedang terjadi. Dari awal dia melihat hasil pekerjaannya seakan-akan sudah terjadi walaupun belum. Dan orang-orang yang sangat berharga bagi dia yang mati
Dan yang dibilang dari yang mati tadi siapa? Sejak dari Adam. Ini dia. Yang mati sejak dari Adam. Sampai orang yang terakhir mati akan mendengar suara anak bapa dan akan dipanggil keluar dari kubur. Artinya waktu dibilang bahwa dari awal kan di sini katakan sudah dipanggil dari awal. Siapa yang dari awal dipanggil? Adam. Dari setiap zaman sampai orang terakhir mati, ini 144 dari bagian yang mati ya, dari Adam sampai orang terakhir mati akan dibangkitkan semua. Nah, artinya untuk dibangkitkan mereka diberikan kehidupan kan, dan mereka dibangkitkan di akhir zaman. Nah, kita lihat di John 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku memiliki hidup kekal, dan walaupun mereka mati akan dibangkitkan di akhir zaman. Jadi ini bicara tentang 144.000 dari kelompok yang mati. Mulai dari Adam sampai orang terakhir. Artinya semua yang dibangkitkan, yang tergolong dalam golongan 144.000, yang mana Bapa melalui anak bekerja menyelamatkan mereka, dan mereka diselamatkan oleh iman. Mereka punya iman diungkapkan dalam makan dia punya flesh dengan minum darahnya. Dan flesh dengan darah, mereka punya iman diungkapkan dengan mereka meat dengan drink. Jadi semua yang diselamatkan nggak bisa mereka diselamatkan kalau mereka nggak ada iman. Karena kalau nggak ada iman, artinya mereka tidak tergolong dalam 144.000. Karena 144.000 itu adalah orang-orang yang istirahat dari pekerjaan keselamatan mereka, di mana Bapa yang bekerja dalam jangka waktu 6.000 tahun untuk selamatkan mereka. 6.000 tahun kali 24, 144.000. Dan pengungkapan iman mereka dalam meat and drink. Dikatakan di sini, 656, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, aku berdiam dalam dia. Aku berdiam dalam dia. Oke, kita lihat di sini di Ulangan 61, dan 144.000 semua yang diselamatkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan usaha sendiri, semua dimeteraikan. Kan? Semua dimeteraikan di dahi. Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 7 ayat 4. Kan? Dan kita lihat bagaimana mereka bisa dimeteraikan di dahi. Dan dikatakan ini adalah perintah Tuhan, inilah statutes, inilah judgment yang Bapa perintahkan untuk ajarkan kepada kamu, agar kamu melakukan perintah judgment dengan statutes di tanah di mana kamu akan berdiam. Dan kita tahu tanah berdiam ini bukan di bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang, tapi di bumi ini setelah bumi ini diciptakan kembali, di mana itulah kehidupan kekal. Artinya orang yang mau hidup selama-lamanya dengan Abraham dan keturunannya dari Adam dan semua betul, mereka harus memelihara hukum, statutes, judgment sebelum mereka diselamatkan. Ayat 7 dikatakan kamu akan mengajarkan mereka commandment, statutes dengan judgment kepada anak-anak kamu, dan kamu akan bicarakan kepada mereka sementara kamu duduk di rumah, sementara kamu berjalan, sementara kamu berbaring, sementara kamu bangkit berbaring, kamu bicarakan tentang hukum Tuhan, statutes Tuhan dengan judgment Tuhan. Dan kamu akan ikat itu sebagai tanda di tangan kamu, dan akan menjadi akan dimeteraikan di dahi kamu. Nah, di dahi itu apa? Di dahi itu bicara tentang meterai, yang mana hanya 144.000 yang beriman diselamatkan. Artinya orang-orang yang beriman dimeteraikan karena mereka melakukan statutes. Nggak bisa orang lakukan statutes di kayu salib lalu dimeteraikan kalau statutes itu harus dilakukan sehingga menjadi meterai dahi. Kita lihat di sini, semua yang mendengar dengan tekun suara Tuhan dan dengan senang hati memelihara hukum-hukumnya akan menjadi bagian daripada jumlah 144.000 yang melihat Bapa. Jadi ini adalah orang-orang yang dimeteraikan, yang adalah bagian daripada jumlah 144.000 kan. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan memerintahkan kita semua yang
adalah bagian daripada 144.000 untuk melakukan semua statutes ini. Karena ini adalah untuk kebaikan umat Tuhan. Agar kita tetap bisa hidup sebagaimana kita hidup sekarang. Artinya bisa nggak kita tergolong dalam 144.000 kalau kita tidak melakukan statutes. Dan dikatakan bahwa ini yang diselamatkan dari Adam sampai orang terakhir. Okay. Dari Adam sampai orang terakhir. Artinya semuanya harus bikin apa? Statutes. Nah, kalau dibilang dari Adam sampai kayu salib, artinya statusnya nggak dibuat lagi setelah kayu salib. Tapi ini sampai Tuhan Yesus sampai tutup pintu. Artinya kalau sampai tutup pintu, statusnya dari Adam sampai tutup pintu, Daniel 12:1, harus dilakukan kalau mau tergolong dalam jumlah 144.000. Wahyu 7:4, saya mendengar jumlah yang simbol daripada mereka yang dimeteraikan, jumlahnya 144.000. Bapa bekerja, bukan mereka. Oleh kuasa Bapa lah mereka diselamatkan melalui iman, bukan hasil usaha mereka. Bukan hasil pekerjaan mereka sendiri untuk diselamatkan. Itu artinya 144.000. Mereka adalah hasil pekerjaan Bapa, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk mengungkapkan pekerjaan Bapa dalam kehidupan mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa ini Efesus 2 ayat 8, 9, 10 adalah bilangan 144.000 yang mana Bapa bekerja, bukan mereka dalam rencana keselamatan. Lalu di Wahyu 7 ayat 9, jumlah daripada mereka yang percaya dan tidak berusaha untuk menolong diri mereka sendiri, tapi Bapa punya roh yang bekerja dalam mereka, jumlah 144.000 ayat 9 dikatakan adalah jumlah yang tidak bisa terhitung. Jadi dari jumlah yang tidak bisa terhitung, semuanya beriman. Semuanya melakukan statutes. Semuanya meat and drink. Nggak ada yang memperlakukan itu dipakukan di kayu salib, karena semuanya dimeteraikan. Dan untuk dimeteraikan harus pelihara semua statutes agar bisa dimeteraikan di dahi mereka. Dan bagaimana kalau orang yang tidak beriman? Wahyu 14 ayat 11. Mereka tidak ada rest. Mereka tidak ada istirahat siang dan ataupun malam. Dan siang malam sama dengan satu hari atau hari ke-7. Artinya mereka nggak akan rest pada hari ke-7 kan? Karena nggak ada iman. Dan mereka pun tidak akan istirahat di surga untuk 1000 tahun. Karena mereka di bumi ini yang sembah binatang, image-nya, dan menerima tanda daripada namanya. Nggak ada rest. Sedangkan yang rest di surga, mereka nggak rest di bumi ini. Karena kita istirahat dari bumi. Sementara mereka beristirahat di bumi. Kenapa? Karena mereka nggak ada iman. Mereka tidak keep all the statutes. Mereka tidak dimeteraikan. Mereka bukan golongan 144.000 yang dengan iman melakukan semua perintah Tuhan. Karena kita tahu satu hari terdiri dari siang dan malam. Siang dan malam sama dengan satu hari. Artinya hari ke-7 nggak ada gunanya beristirahat hari ke-7 kalau semua hukum-hukum Tuhan tidak dilakukan, termasuk status dan adjustment-nya. Lalu kita lihat di sini Wahyu 20 ayat 4. Okay. Orang-orang yang tidak menyembah binatang, tidak menerima image, tidak menerima tanda di dahi, di tangan, mereka hidup dan bertahta bersama Kristus untuk 1000 tahun. Ini istirahat. Dan orang-orang yang mati di bumi ini, yang tidak rest, karena mereka sedang di bumi ini, mereka akan dibangkitkan lagi setelah 1000 tahun di bumi ini, nggak ada rest. Jadi kita lihat ya, sekarang pertanyaannya, 1000 tahun di surga rest itu bikin apa? Kita tahu yang binasa adalah 1000 tahun di bumi, tentu saja mereka mati nggak bikin apa-apa. Tapi orang-orang yang sedang rest di surga itu, mereka bikin apa? 1 hari atau 1000 tahun istirahatnya. Karena sudah Bapa bekerja dalam mereka untuk 144.000 jam. Okay? Wahyu 14:11 dikatakan, mereka nggak ada rest
Dan mereka nggak ada restnya berapa? Mereka kerjanya berapa lama? 160.000 jam kerja. Atau 160 jam kerja. Karena itu 24 kali 7 atau 24 kali 7.000 kan. Sementara umat Tuhan yang rest apa? 144 jam. Sedangkan mereka nggak ada rest, artinya nggak ada 1 jam pun mereka istirahat dalam jangka waktu 6.000 tahun atau 6 hari di bumi ini. Baik. Dan inilah umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan. Dan kalau bilang memelihara hukum Tuhan, ialah mereka apa? Mereka memelihara hukum, statutes, judgment, testimony, law. Dan mereka ada apa? Iman. Iman, mereka percaya. Iman artinya saya percaya. Dan karena saya percaya, saya lakukan simbolnya. Sebagaimana 144 adalah simbol. Makan dan minum pun simbol. Simbol iman. 144 itu simbol iman. Makan dan minum pun simbol iman. Sehingga 144.000 itu akan makan dan minum. Karena itulah yang disimbolkan oleh 144.000 yang dipercayakan. Jadi mereka beriman. Wahyu 14:13 dikatakan, saya mendengar suara dari surga berkata, diberkatilah orang yang mati. Mati artinya rest daripada dagingnya. Rest daripada keinginan dagingnya. Kan? Dan mereka istirahat. Nah, kalau mereka istirahat artinya istirahatnya 24.000 jam. Sama dengan 1.000 tahun atau 24 jam per minggu atau 24.000 jam per 7 tahun. Okay? Dari pekerjaan mereka. Dan pekerjaan mereka adalah pekerjaan Bapa selama 144.000 jam atau 144 jam. Kan? Artinya mereka istirahat dari pekerjaan mereka atau mereka istirahat dari pekerjaan karena Bapalah yang bekerja untuk menghasilkan pekerjaannya. Jadi diberkatilah orang-orang yang istirahat dari pekerjaan keselamatan sehingga Bapalah dalam jangka waktu 144.000 bekerja untuk menyelamatkan dari Adam sampai orang terakhir untuk mengungkapkan pekerjaan baik mereka. Baik. Nah, mari kita lihat apa ini 1.000 tahun. Di 2 Petrus 3 ayat 4 dikatakan di mana janji akan kedatangannya. Mereka dalam mengatakan di mana janjinya, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu sesuatu. Di mana bumi ini dibinasakan dengan air bah dulu dan semua binasa. Lalu itu akan terulang kembali. Lalu mereka bilang dari dulu masih sama terus. Padahal enggak. Karena ada zamanannya Nuh, jadi nggak pernah sama-sama terus kan. Tapi mereka sudah tahu, sudah lupa itu. Lalu dikatakan mereka ini sedang di reserve atau disimpan untuk dibakar di hari penghakiman. Orang-orang yang tidak percaya. Jadi orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang tidak rest dari Bapa bekerja dalam mereka selama 144.000 tahun kan, atau jam dalam jangka waktu 6.000 tahun. Mereka akan dibinasakan atau mereka akan dihakimi. Jadi mereka dihakimi baru dibinasakan. Okay. Lalu ayat 3, ayat 8. Setelah dibilang itu, dia bilang apa? Jangan kamu tidak tahu akan satu hal ini, bahwa 1 hari sama dengan 1.000 tahun, 1.000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi setelah dibilang bahwa orang-orang ini yang akan dihakimi, lalu dibilang 1 hari 1.000 tahun, 1.000 tahun 1 hari. Oke, mari kita lihat. Apa itu hari penghakiman? Kapan mereka akan dihakimi? Wahyu 11 ayat 18 dikatakan bahwa bangsa akan marah, murka Tuhan akan tiba, dan waktu orang mati akan dihakimi. Dan kita lihat di sini bahwa bangsa marah, murka Tuhan, orang mati dihakimi adalah terpisah dan beda satu dengan yang lain. Dan urutannya sebagaimana yang dibaca. Artinya urutannya adalah bangsa marah, murka Tuhan, orang mati dihakimi. Lalu kita lihat terus bahwa sekarang bangsa sedang marah. Kita tahu kita sedang hidup di bangsa marah kan. Lalu waktu Michael stand up, Daniel 12:1 tutup pintu, laknat Tuhan atau time of trouble atau murka Tuhan. Dan setelah
seven last plague, kita tahu Tuhan Yesus datang, umat Tuhan naik ke surga untuk 1000 tahun. Apa yang terjadi di situ? Orang jahat punya buku akan dibuka. Dan membandingkan perbuatan mereka dengan buku statutes. Firman Tuhan. Apakah mereka memang harusnya enggak perlu dibinasakan atau masuk? Atau mereka masuk? Dan dikatakan bahwa berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan buku statutes, nampaknya mereka melanggar. Mereka tidak melakukan hukum Tuhan, statute, judgment, dengan testimoni. Disitulah dilihat bahwa semua kasus itu diperiksa dan dihakimi berdasarkan hukum Tuhan, commandment, statutes, judgment, testimony, law. Itu semualah yang menentukan orang selamat atau tidak. Dan umat Tuhan yang selamat, dalam jangka waktu itu mereka akan lihat bahwa Tuhan itu adil. Dan orang-orang yang selamat, mereka hidup berdasarkan commandment, statutes, judgment, laws dengan testimoni. Itu sebabnya mereka istirahat 1000 tahun sama dengan 1 hari di surga. Kan? Dan setan pun dan malaikatnya akan dihakimi oleh Tuhan Yesus dan umat Tuhan. Dan setelah penghakiman orang jahat selesai, karena mereka tidak melakukan the law, testimony, statute, judgment, akhir daripada 1000 tahun. Dan oleh sebab itu, Tuhan Yesus dengan umat Tuhan tinggalkan surga, turun ke bumi. Jadi kita bisa lihat 6000 tahun, 1000 tahun, penghakiman orang mati. Penghakiman artinya kita mau lihat apakah mereka memang patut mati, dan patut matinya karena mereka tidak mau mengikuti hukum Tuhan, statutes, judgment, dengan testimony dan laws. Dan 1000 tahun berakhir, semua turun ke bumi. Tuhan Yesus dengan umat Tuhan. 144.000, semua turun. Sudah tahu ceritanya kan? Nah, kita lihat di sini bahwa God is no respecter of person. Artinya Tuhan nggak pilih bulu, bahasa Indonesia. Tuhan nggak pilih-pilih. Saya lebih suka dia daripada dia. Enggak. Nah, mari kita lihat mengenai 144.000 bahwa Tuhan nggak pilih bulu. Kerajaan surga itu seperti orang yang pada pagi hari pergi untuk mempekerjakan pekerjaannya dalam kebun anggurnya. Oke, kita lihat bahwa pergi kerja ini adalah 144 jam kan? 6.000 tahun. Jadi dalam jangka waktu 6.000 tahun, pekerjaan yang dipekerjakan dalam 6.000 tahun adalah 144.000 jam akan bekerjalah dari Adam sampai orang terakhir. Dan jumlah bekerja dari awal sampai akhir adalah 144.000. Yang bekerja tentu saja Bapak kan? Lalu, tetapi hari ke-7, 24.000 jam atau 1.000 tahun, hari Sabat, kamu nggak bisa bekerja. Artinya nggak ada pekerjaan lagi yang untuk dikerjakan untuk menyelamatkan. Kalau sudah masuk kerajaan surga, pekerjaan itu dilakukan dalam jangka waktu 144 jam atau 144.000 jam. Itu kerjanya. Lalu ayat 2 dikatakan, waktu dia setuju dengan pekerjaannya untuk 1 penny, bilanglah ringgit ya. Kamu akan dibayar 1 hari 1 ringgit. Oke, kerja ke dalam kebun. Kerja dalam kebun. Dan dalam jangka waktu 6.000 tahun itu semua yang kerja dalam jangka waktu 144.000 jam itu semua akan diberikan 1 ringgit. 1 penny. Lalu dia pergi jam ketiga dan dia lihat orang di situ berdiam diri. Dia bilang apa? Kenapa kamu tinggal di situ diam-diam? Pergi kerja di dalam vineyard. Jadi ini jangka waktu yang berbeda dalam jangka waktu 144.000 jam ini dalam jangka waktu 6.000 tahun. Sekarang kelompok lain bilang kerja dan dia akan diberikan sesuai dengan upah yang kita sudah tahu adalah 1 ringgit. Jam ke-6, jam ke-9 dia lakukan yang sama. Jadi pagi hari, jam ke-3, jam ke-6, jam ke-9 semua diperlakukan dengan sama. Semua bekerja. Dan semua dapat 1 ringgit. Dan sekitar jam ke-11 atau jam ke-144, jam terakhir kan? Karena kerjanya 144 jam kan? Jadi jam ke-144, jam ke-11, dia lihat, kenapa kamu cuma tinggal diam-diam di situ? Katakan, nggak ada yang pekerjakan kami. Dia bilang,
masuk dalam kebun anggur, apa yang benar kamu akan terima. Waktu sudah tengah malam, midnight, time of trouble. Waktu sudah tengah malam, kita tahu Tuhan Yesus bilang di Yohanes 9, di malam hari nggak ada yang bisa kerja kan. Harinya sudah tutup. Dia bilang kepada orang-orangnya, panggil pekerja-pekerja, berikan upah mereka dari yang awal sampai terakhir. Dari Adam sampai orang terakhir kan. Dan semua orang, dan orang-orang yang bekerja di jam ke-11 terima RM1. RM1. Jam ke-11 terima RM1. Lalu mereka bilang gini, bukankah kita yang kerja dari awal lebih lama kerjanya dari yang jam ke-144? Kenapa kita terimanya RM1, sedangkan yang jam ke-11 terima RM1 juga, betul? Jangan lupa. Bekerjanya berapa lama? 144. Artinya 144 itu tergolong dari awal sampai akhir. Kira-kira apakah cerita ini bilang yang jam terakhir ini menerima upah yang lebih besar? Artinya apakah 144 ini adalah kelompok akhir zaman yang hanya bisa masuk dalam Ka'bah? Atau semua bisa masuk dalam Ka'bah, semua dapat RM1? Artinya Tuhan nggak respect our person. Namanya kamu kerja, yang bekerja Tuhan bukan kamu. Yang bekerja Tuhan bukan kamu. Dan kamu namanya dalam jangka waktu 144 semua dapat yang sama sehingga semua masuk Ka'bah. Bukan hanya kelompok di akhir zaman yang masuk Ka'bah. Karena semua dari Adam sampai terakhir semua dapat RM1. Semua masuk kerajaan surga dan masuk dia punya tempel dan berdiri di hadapan tahta Bapa. Tuhan tidak mengecualikan kelompok di akhir zaman hanya karena mereka melewati time of trouble. Semua dapat RM1. Ini menunjukkan bahwa nggak ada yang spesial. 144.000 itu bukan kelompok yang khusus dari antara semua yang selamat. Nggak ada yang khusus. Semuanya istimewa bagi Tuhan. Lalu dia bilang apa? Apakah saya melakukan yang salah? Bukankah kamu setuju untuk dapat RM1? Karena 144.000 adalah jam pagi hari, jam ke-3, jam ke-6, jam ke-9, jam ke-11 sampai 12.1. Itu semua 144. Dan kalau semua 144, semua masuk tempel. Semua dapat RM1. Bapak juga ada agen-agennya antara orang-orang di bangsa ini. Musuh bekerja untuk menghalang-halang pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tapi orang-orang di statesman ini ya, DPR, MPR, kalau di sini di Congress, Senate, gubernur, pokoknya pekerja-pekerja, orang-orang yang berada dalam lingkaran politik ini, ada orang-orang yang takut akan Tuhan dan malaikat Tuhan mempengaruhi mereka punya cara untuk membuat undang-undang atau membela undang-undang. Dan demikianlah kelompok yang kecil ini di pemerintahan kita ini yang menahan 4 mata angin. Dan di saat amaran terakhir malaikat ketiga diberikan, mereka akan mendengar dan mereka akan bilang, apa? Ini yang benar. Mereka akan bergabung dengan umat Tuhan, orang-orang di pemerintahan ini, dan akan berdiri bersama umat Tuhan selama time of trouble. Kalau selama time of trouble artinya sampai Tuhan datang. Mereka mati enggak? Enggak. Mereka jam keberapa? Kelas berat jam ke-11. Dan apakah mereka termasuk dalam kelompok 144? Iya, karena mereka bekerja sebelum matahari terbenam. Namanya bekerja sebelum matahari terbenam masih masuk dalam jangka waktu 6.000 tahun atau 144.000 jam. Mereka pun menjadi 144.000.
golongan daripada jumlah yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Dimeteraikan. Dan ada orang-orang yang sedang menahan 4 mata angin. Sehingga umat Tuhan bisa dengan tanpa terhalang mengabarkan pekabaran mereka ketiga. Mereka ini yang mengikuti domba kemana dia pergi, mereka diangkat dari bumi tanpa mengalami kematian. Kita tahu inilah bagian daripada keluarga Adam ya. Bukan hanya mereka 144.000, mereka adalah buah-buah sulung. Mereka yang keluar daripada Great Tribulation. Okay. Lihat ini. Kalau mereka keluar dari Great Tribulation, artinya ini statement ini yang keluar dari Great Tribulation. Maksudnya bukan cuma mereka, tapi bersama-sama umat Tuhan yang mengabarkannya. Jadi ini statement ini akan keluar dari Great Tribulation dan mereka akan berdiri di tahta Bapa dan menyembah dia di dalam dia punya temple. Ini statement. Mereka jam keberapa? Jam ke-11. Apakah mereka 144.000? Iya, karena 144.000 itu dalam jangka waktu 6.000 tahun sebelum tutup pintu, namanya kamu setia di situ, kamu 144.000, dapat 1 ringgit semuanya. Lalu sementara kita sudah memasuk temple, Tuhan Yesus angkat tangannya dan bilang apa? Hanya 144.000 yang masuk ke sini. Hanya yang dalam 6 hari atau 6.000 tahun Bapa bekerja dalam mereka, jumlahnya 144.000 dan beristirahat pada hari ke-7 karena Bapa bekerja 144.000 jam yang bisa masuk ke temple, termasuk yang baru keluar dari tribulation, termasuk orang-orang jam ke-11 yang terima pekabaran malaikat ketiga, yang sebelum itu menahan 4 mata angin. Semuanya masuk ke dalam temple of God. Apa temple of God? Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu adalah temple of God? Dan kamu temple of God dengan catatan roh Bapa berdiam dalam kamu. Temple of God itu adalah tubuhnya. Dan kita tahu di dalam tubuh Tuhan Yesus, Wahyu Yohanes 14 ayat 10, berdiam rohnya Bapa. Artinya, kalau rohnya Bapa berdiam dalam saya tubuhnya. Karena di dalam tubuh Tuhan Yesus berdiam roh Bapa. Dan dikatakan, dia adalah kepala daripada tubuh, tubuhnya adalah gereja. Artinya, the temple of God adalah gerejanya Kristus. Jadi kalau orang-orang ini masuk temple of God, mereka church of the firstborn. Apakah semua church of the firstborn, tapi cuma orang-orang yang di akhir zaman yang terima pekabaran di jam ke-11 yang bisa masuk ke temple of God? Kalau temple of God itu adalah gereja dan semua yang masuk ke surga adalah gerejanya Kristus. Temple of God adalah gereja. Ini dikatakan di Ibrani 12, Gunung Sion 144 berdiri di situ. Dan Gunung Sion itu apa? Gereja firstborn. Artinya semua yang gereja firstborn, first fruit, adalah gereja dan gereja adalah temple. Sehingga semua boleh masuk ke temple di surga karena semua adalah temple. Karena semua memiliki roh Bapa dan Anak dalam tubuh mereka. Semua bisa masuk. Enggak cuma kelompok tertentu. Kecuali orang dilahirkan ya, ini firstborn. Kecuali orang dilahirkan oleh roh, artinya orang yang lahir kembali adalah orang yang di dalam tubuhnya memiliki roh, itulah gereja. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu adalah temple dan roh Bapa berdiam dalam kamu? Nah, mari lihat Kejadian 27. Waktu Adam diciptakan, rohnya Bapa di dalam Anak berdiam dalam Adam. Artinya Adam adalah gerejanya Kristus yang pertama. Dan tadi dikatakan bahwa jumlah 144.000 diambil dari awal. Siapa awalnya gerejanya? Adam. Apakah Adam yang gereja pertama nggak bisa masuk karena statement yang bisa masuk temple of God? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Bapa menciptakan manusia dalam image-nya yang diciptakan pria dan wanita.
Lalu Bapa bilang kepada mereka, kan Adam, have dominion. Okay? Have dominion artinya berkuasalah di atas bumi ini. Have dominion. Okay? Jadi Adam memiliki dominion terhadap bumi ini dan segala isinya. Ini kan have dominion. Hey. Lalu kita lihat di sini, dengan setia Adam bertobat akan dosanya dan percaya akan pekerjaan Kristus akan juru selamatnya. Kalau percaya akan pekerjaan Kristus apa? 194.000 jam. 194. Dia percaya, namanya percaya 194. Sebelum Daniel 12:1. Lalu Adam mati dengan pengharapan kebangkitan. Apa pengharapannya? Pengharapannya ialah dia akan dibangkitkan. Sebagaimana orang yang meat and drink akan dibangkitkan, dia percaya dia akan dibangkitkan. Lalu dikatakan, Tuhan Yesus menebus kegagalan manusia. Sekarang melalui pekerjaan atonement, Adam dikembalikan ke dalam dia punya dominion yang awal. Ini gereja Kristus. Nah, kalau Adam dikembalikan ke dominion pertama, semua keluarganya pun harus dikembalikan ke dominionnya Adam. Dari awal sampai terakhir. Karena suami adalah kepala istri, Kristus adalah kepala gereja, yaitu tubuhnya. Artinya, Kristus tubuhnya Bapa. Sehingga Kristus ada rohnya Bapa. Tapi Kristus adalah kepala gerejanya. Sehingga tubuhnya Kristus memiliki rohnya. Sekarang, waktu semua masuk tempel, waktu bilang semua masuk tempel, semua yang mengizinkan rohnya untuk bekerja dalam jangka waktu 144.000 jam, semua masuk, harus semua. Kenapa? Karena Bapa, Anak, dan anak-anaknya. Karena kalau ada yang di luar, artinya mereka bukan anak-anaknya Bapa. Mereka nggak memiliki rohnya Bapa. Nggak bisa mereka di luar tempel kalau mereka memiliki rohnya Kristus sebagai kepala mereka. Sementara Kristus adalah tubuh daripada Bapa sehingga dia memiliki rohnya Bapa. Artinya sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi ini, Bapa, Anak, dan semua Adam dan keturunannya adalah satu tubuh. Dalam Bapa, dalam Kristus, dan anak-anaknya. Ini semua yang masuk Temple of God. Bukan cuma kelompok tertentu yang masuk, lalu yang lain nonton dari luar karena mereka bukan gereja Kristus. Namanya masuk surga, itu adalah gerejanya Kristus. Temple of God. Oke, mari kita lihat apa yang tertulis di dalam hukum. Wahyu 7:4, dan saya mendengar jumlah daripada mereka yang disemeteraikan, jumlahnya adalah 144.000. Lalu pertanyaannya adalah, bukan kehendak Bapa lah untuk kita masuk dalam kontroversi mengenai pertanyaan yang tidak akan menolong kita secara spiritual, seperti salah satunya, siapa sih yang termasuk dalam kelompok 144.000? Jadi kita nggak boleh masuk kontroversi, bilang, oh ini, oh itu. Nggak. Kita nggak bisa bilang ini itu. Kalau dibilang begini ya, jadi nggak bisa bilang, jadi yang selamat siapa? Saya nggak tahu siapa yang selamat. Masa saya mau tentukan siapa yang selamat? 144.000 siapa? Saya bisa lihat ciri khasnya, tapi saya nggak tahu siapanya. Semoga saya salah satunya. Dan semoga itu dengan catatan, saya tetap setia kan. Kalau dikatakan hal ini untuk tahu siapa yang termasuk dalam jumlah itu, mereka yang dipilih Tuhan akan dalam jangka waktu yang singkat tahu tanpa ragu. Artinya kita akan tahu siapa 144.000 itu. Walaupun kita nggak bisa bilang siapa, tapi kita bisa bilang siapa. Nah, kita akan lihat apa artinya siapa. Ini what is written in law lah untuk cari tahu siapanya. Katakan saudara-saudara, hargailah dan pelajarilah kebenaran Bapa yang Dia berikan kepada kamu dan anak-anak kamu. Hargai dan pelajari. Gunakanlah waktu kamu untuk mencari
untuk mengetahui apa. Oke, jangan gunakan waktu untuk cari tahu apa yang tidak menolong kamu punya spiritual. Yang kamu perlu tahu, apa yang aku harus lakukan untuk mewarisi kerajaan atau kehidupan kekal. Itu yang kamu harus tahu. Inilah pertanyaan yang sangat penting. Dan harus dengan jelas dijawab. Jawabannya ialah siapa yang memperoleh kehidupan kekal, itu sama dengan siapa 144.000. Karena 144.000 menerima kehidupan kekal. Artinya kalau saya mau tahu siapa sih 144.000, tanya, kamu ngerti nggak waktu baca hukum? Karena kalau kamu ngerti dan lakukan, kamulah bagian 144.000. How readest thou? Mari kita lihat bagaimana cara mengerti hukum untuk bisa menjadi bagian daripada 144.000. Di Lukas 10:25 dikatakan, apa yang aku harus lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal? Lalu Tuhan Yesus jawab, apa yang tertulis dalam hukum? Lalu orang ini jawab kembali, engkau harus mengasihi the Lord thy God dengan segenap hatimu, jiwamu, tenagamu, pikiranmu, sebagaimana mengasihi sesama. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu jawab dengan benar. Lakukanlah dan kamu akan memiliki kehidupan kekal. Kamu akan menjadi bagian daripada 144.000. Artinya, saya mengerti hukum. Karena dikatakan, lakukanlah hukum itu. Kita lanjut lagi. Di Ulangan 6 ayat 1. Inilah hukum, statutes dengan judgment. Lakukanlah mereka. Tuhan bilang apa? Hukum itu apa? Lakukanlah. Tuhan bilang commandment, statutes, judgment. Lakukanlah. Okay. Lalu ayat 2 dikatakan, peliharalah semua statutes dengan judgment. Okay. Dengan commandment-nya. Artinya orang-orang yang akan menjadi bagian daripada 144.000 lah orang-orang yang mengerti how readest thou hukumnya dan mereka memelihara commandment, statutes, judgment, melakukannya, keep semua statutes-nya dan commandment-nya, dan ini akan menjadi baik bagimu. 144.000 keep the commandment, the statutes, the judgment, the testimony, the laws of God, semua yang keluar dari mulut Tuhan dilakukan. Yang nggak dilakukan setelah kayu salib, ya bunuh domba. Bukan itu yang dilakukan. Okay. Ulangan 6 ayat 4. Tadi kan orang itu tanya, lalu Tuhan Yesus bilang apa yang tertulis, dia bilang apa? Kasihi the Lord thy God dengan segenap hatimu. Nah, di Ulangan dibilang di sini, Jehovah God cuma satu. Tahu? Lalu dikatakan apa? Kamu akan mengasihi Jehovah God-mu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan segenap tenagamu. Bukankah ini yang orang bilang, lalu Tuhan bilang, benar, kalau kamu mau dapat kehidupan kekal, jadi bagian 144.000, kamu harus love the Lord Jehovah God. Lalu, itu statutes dengan judgment, yang adalah hukum apa? Ajarkanlah kepada anak-anakmu, bicarakanlah waktu kamu duduk, kamu berjalan, kamu berbaring, kamu bangkit dari berbaring, dan itu akan menjadi tanda di tanganmu, dan akan menjadi meterai di dahimu. Oh, bukankah ini 144.000 yang dimeteraikan? Dan yang dimeteraikan ialah yang melakukan commandment, statutes dengan judgment. Dan keep all statutes dan his commandments. Ini yang akan dimeteraikan. Matius 19 ayat 16. Dari cerita yang lain dikatakan, guru yang baik, apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa mewarisi kehidupan kekal? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu mau mendapatkan kehidupan kekal, mau dapat meterai di dahi kamu, pelihara perintah-perintah. Kalau Tuhan Yesus bilang apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bohong. Hormati orang tuamu, kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mau dikasihi. Lalu orang ini bilang, oh saya sudah lakukan semua itu sejak kecil. Apakah ada yang masih kurang yang saya perlu lakukan? Terus bilang, kalau kamu mau menjadi sempurna, jual semua, terima harta surga, datang dan ikut aku.
kalau kamu mau menjadi sempurna. Nah, kata sempurna ini adalah complete. Complete ya. Kalau kamu menjadi komplit, artinya dia belum komplit. Pemeliharaan hukumnya belum komplit. Matius 5:17 bilang, Tuhan Yesus katakan, saya datang bukan untuk membinasakan hukum, tapi untuk menggenapinya. Dan kata genapi adalah complete atau the end of the law atau perfect. Okay. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan hukum itu bagaimana caranya untuk memeliharanya dengan sempurna. Karena semua orang berdosa sehingga hukum itu dilakukan dengan tidak sempurna. Sehingga sementara mereka pikir mereka menurut hukum, mereka sedang melanggar. Hanya Tuhan Yesuslah patokan sempurna komplit hukum itu dengan sepenuhnya dipelihara. Barulah kamu akan masuk kerajaan surga. Karena komplit dan perfect. Dan sampai langit lewat pun nggak ada satu jot atau tedol akan ditiadakan hukum Tuhan. Lalu Matius 5:19 dikatakan, barang siapa yang melanggar dan mengajarkan orang untuk melanggar akan menjadi terakhir. Terakhir masuk pun tidak kerajaan surga. Lalu ayat 20 Tuhan bilang, ini bagaimana untuk hukum itu sempurna. Dan Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau warisi kerajaan surga, mau jadi 144, kamu harus menjadi perfect. Perfect artinya kamu ngerti hukum itu. How readest thou artinya ngerti nggak apa artinya nggak bersinah. Lalu Tuhan Yesus kasih contohnya. Okay. Kamu punya righteousness harus melebihi orang Farisi. Iya, artinya orang Farisi mantap. Iya, harus lebih. Dalam hal apa mereka mantap? Dalam hal ayat 21, mereka nggak membunuh. Dalam hal itu mereka mantap. Tapi kamu harus lebih dari nggak membunuh. Kamu nggak boleh marah terhadap saudaramu tanpa alasan. Artinya, hukum itu, waktu dibilang jangan bunuh, pengertiannya lebih luas daripada jangan membunuh. Jangan membunuh termasuk jangan marah tanpa alasan. Artinya Tuhan Yesus menunjukkan hukum itu dengan sempurna, komplit, di mana orang Farisi, sementara mereka pikir mereka menurut hukum, mereka sedang melanggar. Karena walaupun mereka enggak membunuh, mereka sedang benci orang lain. Makanya mereka berdosa. Lalu ayat 27. 10 hukum bilang jangan berzina. Orang Farisi enggak berzina. Tapi kamu jangan seperti orang Farisi, hanya enggak berzina dalam versi orang Farisi. Tapi kamu jangan melihat wanita dan menginginkannya, karena dengan kamu lakukan itu, kamu sudah berzina dalam hati kamu. Ini komplit. Artinya, ada hukum yang menjelaskan 10 hukum agar umat Tuhan bisa dengan sempurna memeliharanya, dimeteraikan di dahinya, dan menjadi 144.000 yang mewarisi kehidupan kekal. Apa? Apa? Hukum apa yang menjelaskan 10 hukum? Yang dipelihara oleh 144.000. Tapi tidak oleh orang Farisi. Pikiran umat Tuhan keluar dari Mesir sudah dibutakan dan sudah sangat merosot. Mereka punya pengertian disebabkan oleh perbudakan dan kekafiran di Mesir. Dan mereka tidak siap untuk menerima dengan penuh, fully, perfect, prinsip-prinsip yang sangat luas daripada 10 hukum. Tuntutan 10 hukum agar bisa lebih penuh dimengerti dan diterapkan, prinsip-prinsip tambahan diberikan untuk mengilustrasikan dan mengaplikasikan prinsip 10 hukum. Dan hukum-hukum ini namanya judgment. Dan ini diberikan kepada Musa yang perlu disampaikan kepada umat Tuhan. Artinya Tuhan Kristus berikan judgment kepada Musa supaya umat Tuhan bisa perfect dan dimeteraikan dan masuk kerajaan surga menjadi 144.000 golongan kelompok yang tidak terhitung karena mereka memelihara 10 hukum dan tidak melanggarnya sementara mereka pikir mereka sedang setia memeliharanya. Kita lanjut lagi. Jadi judgment harus dilakukan untuk tidak berdosa. Karena umat Tuhan sudah tidak mengerti 10 hukum lagi. Karena umat Tuhan selalu melanggar, 10 hukum diulang kembali di Sinai. Dan karena mereka melanggar, Tuhan berikan kepada Musa prinsip-prinsip daripada keagamaan yang
untuk mendikte kehidupan mereka sehari-hari. Dan prinsip-prinsip ini adalah statutes. Jadi Tuhan berikan kepada Musa statutes dengan judgment agar umat Tuhan bisa dengan perfect, dengan complete, dengan fulfill. Mereka fulfill 10 hukum. Karena hanya yang melakukan 10 hukum dengan perfect, Tuhan Yesus bilang, yang akan menjadi bagian daripada 144.000. Artinya kalau saya melanggar, saya bekerja untuk menurut. Kalau saya izinkan roh Tuhan untuk menjelaskan itu dan roh Tuhan yang bekerja, saya izinkan Tuhan dalam jangka waktu dunia ini 144.000 jam untuk bekerja sehingga saya akan menjadi bagian daripada 144.000. Dan status ini bukan bayang-bayang di mana bayang-bayang berakhir di kayu salib. Status dengan judgment berlaku selama-lamanya. Bukan bayang-bayang. Artinya, kalau bukan bayang-bayang, sejak dosa masuk dan sampai selama-lamanya, prinsipnya masih berlaku karena prinsip inilah yang menolong umat Tuhan sempurna dalam pemeliharaan 10 hukum. Dan dia berlaku selama-lamanya. Dan status dengan judgment ini diberikan untuk menjelaskan 10 hukum agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Apa salah satu daripada status yang diberikan supaya umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum? Umat Tuhan diingatkan pentingnya hari Sabat. Supaya hari Sabat, hukum keempat, tanda kuasa Tuhan yang bekerja tidak dilanggar, feast tahunan ditetapkan di mana umat Tuhan berkumpul. Dan ini diberikan untuk kebaikan umat Israel. Jadi kita lihat bahwa feast adalah bagian dari statutes dan adalah judgment. Itulah yang harus dipelihara kalau mau menjadi 144.000 di mana Tuhan yang bekerja melalui kebenaran yang saya ketahui. Tapi kalau saya melanggar, artinya saya berdosa. Upah dosa kerja saya adalah maut, bukan kehidupan. Kalau kamu mau hidup, keep the commandment, the statutes, and the judgment. Artinya, kalau keep statutes dengan judgment, make sure kamu rayakan feast. Orang-orang di akhir zaman kayaknya alergi banget kalau dengar feast. Artinya mereka alergi banget dengan hukum Tuhan. Artinya mereka alergi banget untuk menjadi bagian daripada 144.000. Karena nggak belajar, cuma dengar orang-orang, umat Tuhan banyak akan binasa. Padahal sangat jelas di Alkitab dan Roh Nubuat. Nggak usah orang lain yang terjemahkan. Baca sendiri dengan pengetahuan yang kita mengerti, yang diberikan Roh Kudus. Semua yang mau melakukan kehendak Bapa akan tahu apakah doktrin itu benar. Hukum-hukum ini, statute judgment, dicatat oleh Musa. Dan bersama-sama dengan 10 hukum, diberikannya untuk mengilustrasikan 10 hukum, supaya jangan dilanggar, dan syarat untuk masuk kerajaan surga dan tinggal di bumi selama-lamanya, ialah untuk memelihara commandment, statutes, dan judgment. Dikatakan, hari ke-7 adalah hari istirahat. Hari ke-7, hari istirahat. Ini di Keluaran 23 setelah Keluaran 20. Jadi setelah Tuhan berikan 10 hukum di Keluaran 20, Keluaran 23 dia berikan Sabbath, yearly feast. Yearly feast kan. Jadi setelah diberikan 10 hukum yang mereka langgar, Tuhan Kristus melalui Musa berikan kepada umat Israel feast, yearly feast. Dan ini diberikan untuk mengilustrasikan 10 hukum agar bisa mereka tinggal dalam tanah perjanjian selama-lamanya. Lalu diberikan hari ke-7 kamu istirahat. Dan lalu bilang jangan kamu menyembah gods yang lain atau menyebut namanya, menyebut artinya menghidupkan dia punya karakter ya. Nggak boleh keluar dari mulut kamu gods yang lain. Lalu dikatakan apa? 3 kali setahun kamu akan kejar kalian untuk pelihara feast. Feast Unleavened Bread itu bulan pertama, yaitu Passover, Wave Sheaf, Unleavened. Lalu Feast of Harvest, Pentecost. Lalu Feast in Gathering, Feast of Trumpet, Day of Atonement, yang sedikit lagi kita akan rayakan, dan Tabernacle atau in Gathering. Itu 3-nya. Ini yearly feast yang diberikan supaya kita tidak melanggar hari Sabat. Apakah
yang sangat menolong kita tidak melanggar hari Sabat adalah bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Sementara di kayu salib yang dipakukan hanyalah kematian, dosa, dan catatan hutang kita. Nggak bisa. Nggak bisa dimeteraikan kalau begitu kan. Biarpun saya percaya ada satu God, walaupun dia bilang tadi, Lord thy God is one God, Jehovah God cuma one God, tapi kalau nggak keep the feast, apa gunanya? Kalau saya tidak keep statute and judgment, dan saya pakukan itu, apa gunanya? Saya bilang one God. Nggak ada gunanya. Nggak akan masuk kerajaan surga, nggak akan dimeteraikan. Nah ini 3 tahun. 3 tahun. Kan? Tibalah waktunya, semua bangsa yang ke Yerusalem dari tahun ke tahun, ini tahun ke tahun adalah yearly feast, untuk ingat hari Sabat. Mereka bikin apa di sana? Untuk sembah, dan mereka memelihara Feast of Tabernacle. Dan kalau saya tidak mau ke situ untuk sembah, tidak akan hujan. Sama dengan Ahab, nggak dapat hujan. Karena mereka sembah other God. Dan mereka nggak Feast Tabernacle juga. Jadi nggak cukup untuk nggak sembah other God, harus keep the feast juga untuk sembah Bapa. Nggak cukup. Nggak akan ada hujan. Dan mereka yang tidak mau ke Yerusalem, nggak ada hujan, akan terima kutukan laknat, tulah, plagues. Semua yang tidak mau ke Yerusalem untuk memelihara Feast Tabernacle akan terima laknat dan tidak ada hujan. Inilah penghakiman bagi Mesir yang tidak mau ke Yerusalem untuk keep the feast tahunan. Dan feast tahunan untuk kita bisa worship Tuhan kan? Dan itu diberikan untuk umat Tuhan tidak lupa hari Sabat. Inilah orang-orang yang akan dimeteraikan. Dan mereka lah yang lambangnya 144, karena mereka tidak bekerja untuk menyelamatkan diri mereka, karena roh Tuhan lah. Semua perintah Tuhan dilakukan, sehingga itu hasil pekerjaan roh Tuhan. Tapi kalau saya mau selamat, sementara saya tidak mau melakukan perintahnya, saya bekerja. Bukan roh Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan. Tidak ada rest. No rest, day nor night. Tidak ada rest bagi orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan, yang bukan main indahnya, tidak ada jeleknya. Matius 5:48 dikatakan, jadilah kamu sempurna, sebagaimana Bapa pun sempurna. Jadi, sebagaimana Bapa sempurna, kamu pun kalau mau sempurna dalam kamu punya lingkaran pagar, lakukanlah semua hukum Tuhan. How readest thou? Keep the commandment, keep all the statutes, and the judgment. Itulah bagaimana kamu sempurnanya. Karena dibilang, bagaimana caranya untuk saya mewarisi kerajaan Bapa atau mewarisi kehidupan kekal? Tuhan bilang apa? Kamu kekurangan satu. Kalau mau sempurna, kamu keep the commandment, statutes, dengan judgment. Inilah yang dilakukan oleh 144.000. Kan? Tuhan katakan kan, kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau komplit, kalau kamu mau benar-benar tidak melanggar hukum Tuhan, kamu harus tahu prinsip-prinsip hukum Tuhan, lalu status judgment, barulah kamu tidak akan berdosa. Di saat karakter Kristus dengan sempurna dihasilkan dalam gerejanya, bisa nggak gerejanya dengan sempurna reflect karakternya kalau mereka nggak keep the statutes and judgment? Nggak bisa. Barulah dia akan datang untuk menembus mereka. Hukum Tuhan adalah pengungkapan karakternya. Hukum Bapa diungkapkan dalam hukum Bapa mengungkapkan karakter Bapa secara tertulis. Jadi karakter Bapa itu apa? Hukum Tuhan. Di saat hukum Tuhan dituruti dengan sempurna, dan karena hukum Tuhan itu mengungkapkan karakter, artinya di saat karakter Kristus, di saat hukum Bapa didapat di dahi mereka dengan sempurna, baru Tuhan datang. Dan apa karakter? Karakter adalah nama. Karakter adalah nama. Artinya di saat mereka punya hukum atau karakter atau nama berdasarkan commandment, statute, dan judgment dipelihara dengan sempurna, 144.000 namanya Bapa di mana? Di dahi. Dan mereka memperoleh apa?
warisan. Bukankah tadi orang itu bilang, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal? Jawabannya apa? Kamu harus tercatat nama Bapa, dan nama Bapa itu di dahi, dan nama Bapa adalah karakter, dan karakter itu hukum Tuhan, dan hukum Tuhan adalah commandment, statutes, dan judgment. Baru kamu mewarisi, dan kamu adalah 144.000. Yang nama Bapa, karakter Bapa, hukum Bapa tertulis di dahi kamu. Bisa nggak jadi golongan ini kalau lalai dalam hukum Tuhan? Tolak feast. Nggak mau lakukan feast. Bilang sudah dibakukan. Alkitab, Roh Nubuat tidak mengajarkan demikian. Hanya yang bijaksana akan mengerti. Right? Pada saat ini 144.000 dimeteraikan dan perfectly. Ini kata perfect. Dengan sempurna mereka bersatu. Di dahi mereka tertulis nama Bapa, Yerusalem baru, dengan nama Tuhan Yesus yang baru. Di tempat yang kudus ini dengan sukacita, orang-orang jahat marah. Dan mau membunuh umat Tuhan. Dan pada saat itu, kita akan merentangkan tangan kita di dalam nama Tuhan dan orang jahat akan jatuh ke bumi. Demikianlah gereja setan mengetahui bahwa Bapa mengasihi kita, di mana kita mencuci kaki satu dengan yang lain. Dan mereka sekarang menyembah umat Tuhan di kaki mereka. Ini waktu umat Tuhan sudah perfectly united dengan hukum Tuhan. Kita lihat bahwa mereka worship di kaki umat Tuhan. Synagogue setan, kita sudah belajar itu. Dengan segera kita melihat di sebelah timur awan kecil sebesar tangan. Dan kita tahu itulah tanda Tuhan Yesus datang. Dan kita melihat awan itu tambah lama tambah besar, tambah bersinar dengan tambah mulia sampai menjadi awan yang putih. Di bawahnya seperti ada api dan rainbow. Rainbow itu adalah pelangi. Dan di sekitar dia punya awan adalah 10.000-ribuan malaikat menyanyi lagu yang sangat indah. Dan duduk di atasnya adalah Tuhan Yesus. Di kepalanya mahkota. Warna rambut Tuhan Yesus putih dan bergelombang sampai di dia punya pundak rambut panjang. Kakinya seperti api. Tangan kanannya adalah sabit. Tangan kanannya sabit. Di tangan kirinya trompet perak. Matanya seperti api. Dan matanya, kita tahu mata sama dengan roh kan. Tuhan Yesus omnipresent melalui rohnya bisa lihat di mana-mana kan. Nggak bisa kamu lari. Dia mencari anak-anaknya di bumi ini. Dan semua pucat. Semua yang tolak Tuhan sekarang di dalam kegelapan. Mereka berseru, siapa yang sanggup berdiri? Siapa yang jubahnya tak bercacat? Kita tahu 144 dimeteraikan nggak ada cacat kan? Di Matius 2:14. Malaikat berhenti menyanyi dan tiba-tiba terjadi satu kebungkaman. Lalu Tuhan Yesus berbicara, siapa yang tangannya bersih dan hatinya murni sanggup berdiri? Kuasaku bukan kuasamu, cukup untuk kamu. Artinya dia bilang, siapa yang sanggup berdiri? Siapa yang sanggup berdiri di hadapanku? Mereka yang mengizinkan aku dalam 6.000 tahun bekerja selama 144.000 jam lah yang sanggup berdiri. Karena aku punya grace yang selamatkan kamu. Hanya 144.000 yang sanggup berdiri. Tapi 144.000 ini cuma bagian yang hidup. Artinya yang mati harus dibangkitkan. Segera Tuhan Yesus melihat kubur daripada orang-orang yang tidur. Dia bilang, bangun, bangun, bangun. Lalu terjadi gempa bumi. Kuburan terbuka. Orang-orang yang mati sekarang dijubahi dengan jubah immortality. Nggak bisa mati. Dan 144.000 bilang, haleluya. Mereka melihat bahwa teman-teman mereka yang sudah terpisah oleh kematian sekarang di saat yang sama dirubahkan dan diangkat ke awan-awan untuk bertemu dengan juru selamat di awan-awan.
Kita semua masuk ke dalam awan bersama-sama. 7 hari kita naik ke lautan kaca. Lalu Tuhan Yesus bawa mahkota di tangan kanan dan meletakkannya di kita punya kepala semua. Ini di 2 Esra 2:43. Dia memberikan kecapi emas dan dengan daun palem kemenangan. Siapa yang terima? Wahyu 7 ayat 9. Jumlah yang tidak terhitung. Di lautan kaca 144.000 stood perfect square. Ingat kata perfect? Sekarang petak, square apa? Mari kita kembali lagi. Jadi perfect itu sempurna, kita tahu sempurna itu berdasarkan 10 hukum kan, dan dia punya statute judgment. Apa artinya square? Nah ini kalau bahasa Inggris, kita kenal ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris square artinya apa? Square artinya orang itu nggak bohong. Dia jujur, nggak bias. Itu artinya square. Be square. Be square artinya jangan kamu bohong. Artinya perfectly square. Dan yang hanya berdiri adalah yang tangan bersih dan hati murni. Hati, dahi, tangan. Kita tahu kan? Tangan 10 hukum, hati, dahi. Ditulis di tangan dan di dahi. 144.000 kan? Nama Bapa. Artinya mereka punya pekerjaan bersih karena Bapa yang bekerja. Hati mereka bersih karena hukum Tuhan dicatat di dahi. Tangan dengan dahi. Dan siapa yang waktu Tuhan bilang, saya punya grace. Saya punya grace hanya 144.000 yang rest selama 144.000 tahun, 1.000 jam, karena Bapa yang bekerja. Lalu dikatakan di sini bahwa mereka perfect square, artinya mereka sempurna dan tidak kedapatan cacat di mulut mereka. Itu artinya square. Artinya waktu mereka petak, sempurna petak, 10 hukum dan tidak ada yang cacat keluar dari mulut mereka. Artinya perfect square itu simbol daripada karakter mereka. 10 hukum, statutes, judgment, commandment, laws, testimony yang membuat 144.000 perfect square. Mereka semua dijubahi dengan jubah putih yang mulia dari pundak mereka sampai kaki. Mereka semua siapa? Wahyu 7:9. Semuanya. Semuanya. Dan kita lihat di situ, Tuhan Yesus pegang pintu gerbang dan membukakannya. Dan dia bilang apa? Kamu yang mencuci jubah kamu dalam darahku. Tunggu, bukankah darah itu lambangnya diminum setiap feast? Dan berdiri teguh tidak akan goyang untuk kebenaranku. Nggak bisa goyang apa? Fondasi Tuhan Yesus anak Bapa. Masuk ke dalam melewati pintu gerbang. Ini kan pintu gerbang dibuka lalu bilang masuk melewati pintu gerbang. Dan waktu masuk melewati pintu gerbang, kita lihat pohon kehidupan dan tahta Bapa. Dan dari tahta Bapa keluar air kehidupan, dan di kedua samping daripada air kehidupan sungai itu adalah pohon kehidupan. Jadi lihat ya, ada pintu gerbang terbuka, lalu kita lihat tahta Bapa dan pohon kehidupan. Jadi harus masuk pintu gerbang dulu, baru dapat pohon kehidupan. Dikatakan di sini, pintu gerbang akan ditutup dalam 6 hari bekerja. Tetapi pada hari Sabat akan dibuka, dan akan dibuka setiap bulan baru akan dibuka. Artinya orang-orang yang masuk adalah 144.000 yang memelihara statutes dengan judgment, dengan feast on Sabbath days, new moon, dengan holy days lah yang masuk pintu gerbang ini. Dan yang masuk hanya 144.000 yang mana Tuhan punya roh yang bekerja dalam mereka dalam jangka waktu 6.000 tahun. Dan apa new moon artinya? New moon adalah kodes. Moon artinya apa? Month. Artinya setiap hari Sabat kita masuk lewat pintu gerbang, dan setiap bulan kita masuk untuk worship God. Ayat 3 dikatakan, demikian juga orang-orang akan worship di pintu gerbang di hadapan Jehovah God pada hari Sabat, setiap hari ke-7, dan setiap bulan, new moon, setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Artinya di surga masih melakukan. Tetapi di saat umat Tuhan datang di hadapan Tuhan, dan mereka bikin apa setiap kali mereka datang?
Waktu mereka datang come before the Lord, yang datangnya holidays tahunan, bulanan, mingguan, mereka bikin apa? In the solemn feast. Setiap kali datang, mereka merayakan feast. Jadi bagaimana feast sudah dipakukan, kalau untuk selama-lamanya kita keep the feast. Makanya hanya 144.000 yang memelihara law, commandment, statutes, judgment lah yang akan masuk pintu gerbang dan sembah Bapa di tahtanya dan bikin apa setiap bulannya setelah lewat pintu gerbang. Kita lihat di 2 Ezra 2:38 kan. Jumlahnya yang dimeteraikan di dalam feast of the Lord. Artinya jumlah 144 yang mana Bapa bekerja dalam mereka untuk 6.000 tahun. Yang waktu mereka masuk setiap sabat, setiap new moon, jumlahnya masuk untuk apa? Untuk keep the feast. Yesaya 6 ayat 22. Di dunia baru, ini bukan dunia lama. Di dunia baru, langit baru. Artinya nanti, belum terjadi. Setiap bulan, setiap sabat, kita akan worship God. To keep the apa? Feast. Setiap bulan, setiap sabat. Lalu dikatakan, dan kalau kita keluar dari tempat itu, kita lihat bangkai manusia yang melanggar hukum Tuhan. Yang enggak keep the feast. Di luar pintu gerbang. Mari lihat, di bumi ini artinya kita sudah lakukan, betul? Kita sudah lakukan. Nah, mari lihat ya, katakan, janganlah kamu menghakimi atau dihakimi orang kalau kamu meet and drink. Setiap tahunan punya, setiap bulanan punya, dan setiap hari sabat punya, setiap hari ke-7. Jangan kamu dihakimi untuk datang dan tidak bawa domba. Sementara ada orang yang bilang bahwa ini sudah dipakukan di kayu salib. Inilah bayang-bayang. Kita lihat ya. Ini bayang-bayang, betul. Tapi ini bayang-bayang yang belum digenapi. Jadi which are, yang adalah shadow dari yang belum terjadi. Artinya kita bisa lihat new moon, Sabbath belum terjadi karena nanti di surga akan dilakukan lagi. Kalau ini bayang-bayang sudah dipakukan, apakah di surga dilakukan Sabbath dengan new moon dengan yearly feast? Enggak. Makanya yang dibilang di sini adalah are. Okay? Are. Which are a shadow. Nah, kalau ini sudah dipakukan, bahasanya apa? Bukan which are. Bahasa bahwa new moon dengan Sabbath sudah dipakukan, bukan which are shadow. Apa dan bahasanya? Which were shadows to come. Okay. Jadi kita tahu, orang ini cukup populer. Yang dia tulis di sini adalah semua ini feast were shadows to come. Padahal Alkitab tulisnya which are shadows to come. Jangan percaya manusia. Percaya firman Tuhan. Oleh? Biarpun one God juga. Tapi kalau firman Tuhan diputar balikan, nggak akan jadi 144.000. Kristus memberikan prinsip-prinsip keagamaan. Dan prinsip agama ini adalah statutes untuk jaga 10 hukum. Ini bukan shadow yang dipakukan di kayu salib. Sementara dia bilang ini semua shadow, artinya sudah dipakukan di kayu salib. Ini menjelaskan 10 hukum. Dan di Imamat 23, keep it a feast, itu adalah statutes. Di 2 Tawari 8:13, sesuai dengan hukum Musa, pada hari Sabat, pada new moon, pada solemn feast, 3 kali per tahun mereka datang. Ini yang 3 kali di Ulangan 23. Mereka datang dan ini tetap dilakukan di surga untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dilakukan. Dan Wahyu 22, dan untuk bikin apa mereka di surga? Untuk keep the feast 3 tahun. 3 kali setahun. Di surga pun akan tetap dilakukan. Dalam 3 season itu. Makanya masih ada bulan di tempat kita tinggal, di surga nggak perlu bulan karena Tuhanlah matahari terangnya. Di tengah jalan itu, di 2 tepi sungai, ada pohon kehidupan. Kita tahu kan, masuk pintu gerbang dulu, baru dapat pohon kehidupan. Dan
pohon itu menghasilkan buah setiap bulan. Nah, kalau ada 12 bulan, artinya satu bulan, setiap bulan satu macam buah. Artinya kita datang setiap bulannya worship Bapa dan makan satu macam buah per bulan untuk selama-lamanya. Dan apakah buah itu simbol atau bukan? Di surga, kalau itu bulanan sudah dipakukan, lihat di sini. Pohon kehidupan adalah simbol atau type, bayang-bayang daripada sumber kehidupan yang tidak ada akhirnya. Artinya di surga, ini masih simbol. Simbol masih dilakukan untuk selama-lamanya. Sementara tadi diajarkan bahwa simbol sudah berakhir. Namanya simbol berakhir di kayu salib. Kita benar-benar harus bersandar kepada firman Tuhan. Jangan lihat manusia, jangan lihat populernya. Kita punya keselamatan, kita bertanggung jawab untuk mempelajarinya dan mengetahuinya dari firman Tuhan. Dan juru selamat membawa Adam ke pohon kehidupan. Nah, kalau ini bukan simbol, artinya nggak perlu dimakan. Oh, ada pohon kehidupan, tapi nggak usah dimakan. Waktu Adam dibawa Tuhan Yesus ke pohon kehidupan, Tuhan Yesus memetik buahnya dan bilang kepada Adam apa? Makan. Artinya, apakah simbol untuk selama-lamanya dari kerajaan surga dan selama-lamanya masih dimakan setiap bulan? Masih terjadi. Kolose 2 ayat 16-17 akan tetap dilakukan selama-lamanya. Apakah hari Sabat masih dilakukan? Masih. Dan kalau itu sudah bayang-bayang, artinya hari Sabat enggak dipelihara lagi setelah kayu salib. Bukan main. Bukan main kelas berat ya. Dan saya melihat pohon dari buah pohon kehidupan. Mana, almond, figs, pomegranate, grapes, dan banyak macam buah yang lain. Kita semua duduk di meja, saya tanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, boleh saya makan buahnya? Dia bilang, jangan sekarang. Karena kalau kamu makan buah, sementara kamu mau kembali ke bumi, kalau kamu makan buah, kamu nggak bisa kembali ke bumi lagi. Dan karena kamu kembali ke bumi, jangan makan. Tapi kalau kamu dalam waktu yang singkat, setia, kamu akan makan buah pohon kehidupan ini. Dan minum air daripada mata air. Artinya ada dua yang dilakukan di sini. Makan dan minum. Meat and drink dilakukan di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Jangan pakukan di kayu salib. Diberkatilah 144.000. Yang mana Bapa bekerja dalam jangka 6.000 tahun. Karena dengan Bapa bekerja dalam mereka melakukan commandment, statutes, dan judgment. Sehingga waktu pintu gerbang dibuka, mereka masuk dan makan dari pohon buah kehidupan itu. Karena mereka bisa masuk melalui pintu gerbang ke kota yang Tuhan sudah siapkan bagi semua dalam jangka waktu 6.000 tahun, di mana Bapa bekerja untuk 144.000 jam, di mana mereka sekarang bisa beristirahat untuk 1 hari yang sebenarnya adalah 1000 tahun. Semoga kita semua kedapatan beristirahat di dalam Kristus, sehingga pekerjaan Kristus untuk 144.000 lamanya kita termasuk dalam golongan itu.